perbuatanmu dalam hidup kami, di hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh Engkau hebat dalam segala kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dalam segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku dimuliakan. Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kalau kita katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita angkat lagi dari awal. Biar nama Tuhan yang selalu terpuji. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat
Marilah kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya, baik. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam segala kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu yang menguatkan setiap hati yang lemah Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami, dalam jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tidak melihat jalan-jalan kami Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap
Engkaulah Tuhan yang kami percayai di dalam setiap kehidupan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari yang cerah ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mengagungkan nama Tuhan, dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami mampu menjadi seorang pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita, amin. Semua bersuka cita, amin. Baiklah, di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran dan kasih. Di dalam Amsal 21 ayat 21, yaitu siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya sudah sediakan slide di depan, jadi nasnya semua juga sudah ada di depan, jadi setiap kita boleh melihat ke slide dan bisa lebih cepat untuk dapat kebenaran firman Tuhannya. Jadi saat ini kita belajar di dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yang namanya mengejar itu adalah suatu tindakan, suatu perbuatan, melangkah. Bahkan mengejar, tidak hanya diam di tempat. Yang namanya mengejar tentu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada orang yang mengejar tetapi tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, apa yang ingin kita capai? Yaitu kebenaran dan kasih. Selanjutnya, nah, kita akan belajar apa itu kebenaran dan apa itu kasih. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Itu artinya benar menurut KBBI. Sesuatu yang nyata, tidak diolah-olah. Sesuatu yang sungguhnya nyata, tidak seperti kasat mata, tetapi memang nyata, tidak buram. Itu kebenaran. Yang kedua, apa itu kasih? Menurut KBBI, kasih adalah perasaan sayang atau cinta kepada seseorang atau sesuatu hal. Kita di sini mencintai, bagi yang sudah memiliki suami, memiliki istri, mencintai istri, yang sudah memiliki anak, mencintai anak. Itulah perasaan sayang, dan itu adalah arti kasih. Kalau di Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Itu di dalam Alkitab. Tetapi kita belajar di dalam KBBI, yaitu perasaan cinta kepada seseorang atau suatu hal, itu benda. Seperti HP misalnya, atau Alkitab. Itu yang kita cintai, atau mencintai mobilnya, atau mencintai motornya, atau mencintai hartanya, dan yang lain-lain. Tidak hanya kepada sesama manusia, atau bisa juga kepada benda. Nah, tapi orang yang ingin mengejar kebenaran dan kasih itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Yaitu harus memiliki yang namanya hikmat.
yang berasal dari Tuhan. Karena hikmat yang berasal daripada itu beda dengan hikmat yang dari manusia. Kita boleh baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Boleh salah seorang membacakan kebenaran firman Tuhan? Di Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan dan hikmat dari mana di situ dikatakan? Dari dunia atau dari nafsu manusia dan dari setan. Yang dari setan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu iri hati. Dari iri hati timbul apa? Kekacauan. Timbul perbuatan jahat. Itu hikmat yang dari manusia, dari setan. Tetapi hikmat yang dari Tuhan apa? Pertama-tama murni. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa? Dia pembawa damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tahu arti dari hikmat yang dari atas dan hikmat dari Tuhan dan hikmat dari sesama manusia. Tapi itu adalah syarat untuk mencapai yang namanya kebenaran dan kasih. Tentu kita di sini semua ingin mengejar kebenaran dan kasih dan harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan tahu apa sih bonus mengejar kebenaran dan kasih itu. Kita ini sudah ada perbuatan nyata, sudah ada tindakan nyata. Tentu tidak akan sia-sia. Yang namanya mengejar, yang namanya mencapai tujuan tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan sediakan bonus. Apa bonusnya? Bonus mengejar kebenaran dan kasih yang pertama adalah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh lihat sebentar dulu ayatnya. Yang pertama adalah kehidupan. Dari kita lahir, kita menjadi balita, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, bahkan kita bisa sekolah, bahkan sampai kita mati. Itu adalah kehidupan. Dari lahir sampai kematian, dari kelahiran sampai kematian, itu adalah hidup. Tidak hanya manusia yang seperti itu, hewan juga seperti itu, tumbuhan juga seperti itu. Dari hidup sampai ke kematian. Kita baca firman-Nya di dalam Ulangan pasal 30 ayat 5 sampai 20. Yang pertama, bonusnya adalah kehidupan. Di dalam kehidupan itu Tuhan akan memberkati, asalkan kita tetap berada di jalannya Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita berpaling, apa yang terjadi? Kita binasa. Sesungguhnya kematian, kehidupan, kecelakaan dan yang lain-lain itu dekat kepada kita. Tetapi kalau kita tahu, kalau kita memakai hikmat yang dari Tuhan, puji Tuhan, maka kecelakaan akan disingkirkan, dijauhkan dari kita. Kalau kematian, kita tidak bisa mengelakkan itu, karena itu rahasia Tuhan. Karena di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19 yang B, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalau di situ kematian, di situ kehidupan, apa yang kita pilih? Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya kita hidup. Bukan hanya diri kita saja yang hidup, tetapi siapa? Keturunan kita yang hidup. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kehidupan kita umur kita akan panjang umur. Kita akan memiliki panjang umur. Kalau kita mengerti apa itu kehidupan, kalau kita mengerti sebenarnya apa tujuan saya hidup,
yaitu berpaut kepada Tuhan, mendengarkan suaranya. Bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama mengejar kebenaran dan kasih. Itulah kita ada di tempat ini. Bukanlah suatu tindakan yang salah, tetapi adalah tindakan yang tepat. Kita mencari Tuhan, mencari sumber kehidupan. Yang di rumah juga, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ikut hadir di gereja saat ini, tetapi memiliki kerinduan ingin terus beribadah, walaupun di dalam suasana yang masih seperti ini, namun terus mengikuti live streaming di Facebook tidak masalah. Asalkan dengan segenap hati. Yang pertama itu adalah kehidupan yang apa? Umur kita panjang, dan kita akan diberkati Tuhan. Selanjutnya, nah, di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bonus yang pertama adalah kehidupan, yaitu di dalam kehidupan adanya sukacita yang melimpah-limpah. Tidak hanya sukacita, tetapi sukacita yang melimpah-limpah. Kalau air kita hidupkan, yang namanya melimpah-limpah itu dia sampai keluar. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita semangat datang untuk memuji Tuhan. Kita semangat untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu sukacita yang berlimpah-limpah itu akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita, asalkan kita mengikuti jalan kehidupan yang daripada Tuhan. Adanya sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, itu buah Roh Kudus, dan itu ada di dalam diri kita karena kita selalu bersukacita. Yang selanjutnya Yesaya 57 ayat ke-16, boleh salah satu membacakannya. Yang membuat nafas kehidupan adalah Tuhan. Yang tahu kelahiran, yang tahu kematian adalah Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita ada rasa khawatir, ada rasa takut karena adanya pandemi ini. Tetapi di sini dikatakan Tuhan, akulah yang membuat nafas kehidupan. Bukan manusia. Dokter bisa membuat nafas dengan peralatan operasinya, tetapi itu tidak selamanya. Bisa saja di dalam operasinya gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dialah yang empunya kehidupan. Dialah yang memberikan nafas kehidupan. Supaya kita apa? Supaya kita semangat, Bapak Ibu Saudara. Semangat untuk apa? Semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita masih belum seperti biasa full, tetapi melihat yang seperti ini, saya pun bersemangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya dikatakan Bapak Gembala, Priscilla kamu yang bawa sharing ya? Bapak inilah. Saya bilang begitu. Saya udah ngerti. Oke Tuhan, kiranya apa ya aku yang bawa, yang bisa dibagikan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Saya mengerti. Sama, kebenaran firman Tuhan ini seperti pisau yang bermata dua. Kena ke saya, kena juga ke Bapak Ibu Saudara, ke semua orang. Saya tidak berdiri di sini sebagai orang yang sempurna, tetapi ini kita sama-sama belajar supaya apa? Dengan kondisi yang seperti ini saja, kita memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah. Apalagi kalau COVID-19 ini berlalu, apakah sukacita itu masih ada? Apakah semangat itu masih ada, Bapak Ibu Saudara? Pasti lebih semangat kita, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita semua di sini rindu untuk berkumpul bersama-sama semua seperti biasa. Tetapi dengan adanya yang seperti ini, kadang kita mengerti. Walaupun keadaan yang seperti ini, sukacitaku tidak boleh padam. Semangatku tidak boleh lesu. Semangatku tidak boleh luntur. Dalam bekerja, dalam melakukan suatu pekerjaan, di dalam memuji Tuhan, dalam beribadah saat ini, janganlah sukacita
dan semangat kita luntur. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini saja kita semangat, apalagi nanti COVID-19 ini berlalu, kita sama-sama berdoa supaya cepat berlalu. Semangat kita lebih powerful, lebih wonderful, lebih yang full. Artinya penuh sukacita kita itu melimpah. Selanjutnya di dalam Yakobus 1 ayat 12, salah satu boleh membacakannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita datang ke sini itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tentu kita yang datang ke sini tidak sia-sia. Apa yang kita dapat? Mahkota kehidupan. Kalau pemilihan Putri Indonesia, Miss Indonesia, betapa bangganya dia ketika dia memakai yang namanya mahkota. Artinya dia sebagai apa? Putri kecantikan di Indonesia. Tapi selama ini saya tidak pernah dengar adanya pemilihan putra Indonesia ya Bapak Ibu Saudara. Masih putri kecantikan ya yang ada di Indonesia ya. Belum ada kalau putra. Tapi tidak usah berkecil hati yang putra. Tetap ganteng di keluarganya masing-masing. Nah, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, kita datang pada hari ini. Saat ini kita menghadapi yang namanya ujian. Saat ini kita menghadapi yang namanya pencobaan. Tetapi siapa yang tahan uji, dialah yang menerima mahkota kehidupan. Yang namanya ujian, pencobaan itu tidak enak Bapak Ibu Saudara, menyakitkan. Tetapi ketika jatuh, pilihan di tangan kita, apakah mau bangkit atau terus jatuh dan terjatuh. Maka dari itu, siapa yang kuat, siapa yang bertahan dengan ujian dan pencobaan, dialah yang mendapat mahkota kehidupan. Karena dialah yang mengasihi Tuhan. Maka ia patut menerima yang namanya mahkota kehidupan. Itu yang bonus yang pertama, yaitu kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Diberkati Tuhan. Kehidupan yang seperti apa? Sukacita yang melimpah. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang memiliki semangat. Kehidupan yang seperti apa? Ketika ia bertahan di dalam ujian, ketika ia bertahan di dalam pencobaan, mahkota kehidupanlah menjadi milik bagiannya. Bagian saya, bagian Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua, bonus mengejar kebenaran dan kasih. Yang kedua adalah kebenaran. Selanjutnya, saya akan bacakan di dalam Imamat 19 ayat yang ke-15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Terkadang kita membela orang yang, dalam tanda kutip, kalau banyak uangnya kita bela. Kalau dia gak punya apa-apa, kita mau bela, tapi bisa gak dia ini bayar saya? Pilih kasih. Terkadang seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita juga seperti itu, diri saya pun seperti itu. Janganlah engkau berbuat curang dalam peradilan. Yang namanya peradilan, satu dapat satu, yang satu dapat satu. Supaya apa? Seimbang, seperti timbangan. Ketika kita membela seseorang, janganlah kita membela dia saat dia salah. Belalah dia karena dia salah, kita bela dia begini yang benar. Kita tuntun dia, ini yang benar. Supaya dia tidak lagi curang. Dan terkadang kita juga terpengaruh dengan orang-orang yang besar.
Artinya orang-orang yang memiliki harta yang banyak, investasi yang banyak, tabungan yang banyak. Tapi itu tidak menjamin dia sudah hidup di dalam kebenaran. Karena yang tahu itu diri kita sendiri dan Tuhan. Manusia bisa menilai Bapak Ibu Saudara. Tetapi hakim yang adil adalah Tuhan. Selanjutnya di dalam 2 Samuel 22 ayat 21 dan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Tuhan akan membalaskan kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau perlakuan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih. Saat ini kita belajar tentang kebenaran dan kasih ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, tentu Tuhan akan membalaskan semua itu kepada kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, tentu kita ditegur, tentu kita akan dimarahi. Tapi itu bagus. Supaya apa? Jalan kita benar. Supaya jalan kita lurus, tidak bengkok, tidak belok, bahkan mungkin patah-patah Bapak Ibu Saudara ya. Membalaskan. Tuhan sendiri yang membalas setiap apa yang kita kerjakan. Saat ini kita menuai. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian kita akan menabur. Kita akan menuai. Saat ini kita menabur Bapak Ibu Saudara. 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian kita akan menuai apa yang kita tabur. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan akan membalas. Kadang kita minta, Tuhan aku mau ini. Emang langsung ada di depan kita sesuatu yang kita minta. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi beriman dan bekerja, berdoa. Ada sesuatu yang dikerjakan, maka Tuhan akan membalaskan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Selanjutnya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, bagi setiap kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mengejar kasih, yang mengejar kebenaran, yang hidup, yang mendapatkan bonus kehidupan, yang mendapatkan bonus kebenaran, kita juga akan menerima mahkota kebenaran. Kalau dihitung-hitung udah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Bangga gak? Sangat bangga Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kepada pribadi kita, tetapi kepada siapa? Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangannya kita tidak pernah tahu kapan. Saat ini kita hanya bersiap-siap dan berwaspada. Bersiap-siap dan berwaspadanya dengan apa? Yaitu mengerti arti hidup kita, mengerti apa itu kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya apa bonus yang ketiga? Yaitu kehormatan. Yang pertama tadi adalah kehidupan. Yang kedua adalah kebenaran. Dan yang ketiga adalah kehormatan. Yang namanya dihormati ini Bapak Ibu Saudara, apa ya? Sangat bangga. Suatu kebanggaan kalau kita dihormati. Kalau menghormati tidak perlu seperti ini Bapak Ibu Saudara kan. Kalau yang seperti ini adalah kita lagi upacara bendera.
Tetapi ketika orang menghormati setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, ketika orang menyampaikan terima kasih, pekerjaanmu sangat bagus, kita sangat bangga, kita sangat senang, bersuka cita, bersemangat. Oh, pasti aku harus melakukan yang lebih bagus, yang lebih baik lagi aku harus kerjakan. Tidak ada ketika orang dihormati, dipuji, aduh malas lah aku ngerjain itu lagi, gak mau lah aku lagi ngerjain itu, biar aja, cukup sampai di situ aja. Berarti stop, dia mengejarnya sampai di situ, tidak mau lagi naik level. Kita belajar di dalam Amsal 3 ayat 35. Salah seorang membacakannya. Haleluya. Begini firman Tuhan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Saat ini kita adalah orang-orang yang bijak, berani melangkah, maju untuk datang ke tempat ini. Dengan situasi yang seperti ini, kita adalah orang yang bijak, tetapi tetap dengan protokol pemerintah. Kita masih duduknya agak berjauhan 1 meter satu dengan yang lain, tetapi itu tidak menjadi masalah. Kita adalah orang yang bijak. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh, hinaan. Orang yang bebal itu tidak bisa lagi ditegur. Bebal, masuk telinga kanan, keluar juga telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar juga telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada yang nempel. Walaupun sedikit-sedikit, tapi tetap ada yang diingat. Itu orang yang bebal. Apa yang dia dapat kalau orang bebal? Yaitu cemooh dan hinaan. Tetapi kita adalah orang yang bijak. Apa yang kita dapatkan ketika kita bijak? Penghormatan. Selanjutnya, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12, salah seorang membacakannya. Haleluya. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, tinggi hati ini sama dengan orang yang sombong, angkuh. Kalau hewan angkuh itu seperti burung merak. Wah, burung merak itu kan kalau dia lagi nggak memerakkan apanya itu, ekornya itu ekor ya, sayapnya, dia kayak nggak cantik kan, biasa aja. Tapi ketika dia memekarkan yang namanya sayapnya itu, sungguh cantik. Karena dia cantik, apa yang dia sombong. Lihat mukanya. Pernah lihat burung merak, Bapak Ibu Saudara? Dia mukanya sombong, lehernya naik seperti ini karena dia merasa cantik, padahal badannya kecil. Tapi karena dia memiliki yang namanya kecantikan, dia merasa sombong. Tetapi kesombongan itu membawa ke dalam kehancuran. Tidak ada artinya tinggi hati itu, tidak ada. Akan menjadi hancur. Siapa yang mau berteman dengan orang yang sombong? Siapa yang mau bergaul dengan orang yang sombong? Setiap kali bertemu, setiap kali berjumpa. Aku kemarin beli tas loh, harganya 1.500.000. Datang lagi yang satu. Aku beli sepatu loh kemarin, harganya 2 juta. Datang yang satu. HP ku ini udah 3 kameranya. 3. Udah nggak lagi 2. Segini 12 megapiksel. Aku 100 megapiksel misalnya kameranya. Nggak tahu lagi mukanya kayak gimana cantiknya kan. Tapi itulah tinggi hati. Gak ada orang yang berteman dengan orang yang tinggi hati. Hanya hancur yang dia dapat. Gak ada yang berteman sama dia. Banyak pun hartanya, banyak pun apanya. Tapi kalau dia sombong, dinikmatin dia sendiri, akan hancur. Gak ada temannya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati mendahului kehormatan.
Tidak perlu rendah hati itu sampai kayak merendahkan diri. Beda ya merendahkan diri dan merendahkan hati. Ketika kita lagi berbicara dengan orang yang lebih dewasa, tentu kita tahu bagaimana cara kita berbicara, bagaimana sikap tubuh kita. Kalau ada orang yang lebih tua, seperti kita ngantri saja Bapak Ibu Saudara. Saya naik angkutan umum ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengerti kadang-kadang ada orang tua dia berdiri. Orang yang muda-muda ini kadang-kadang enggak merasa iba. Oh iya ya, aku kan masih muda, masih kuat aku berdiri di angkutan umum ini. Orang tua gendong anak, berdiri. Tapi kesadarannya tidak ada. Tapi kita semua di sini tidak ada, amin. Itu orang-orang yang di luar sana, yang jauh-jauh dari kita. Kita adalah orang yang peka. Yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, apa yang dia terima? Terima kasih. Ketika dia merendahkan hatinya, orang akan membalas apa yang kita perbuat, yaitu dia mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih itu pun kita merasa bangga. Karena kita sudah melakukan hal yang benar untuk orang lain. Selanjutnya di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8a, salah seorang membacakannya. Haleluya. 1 Samuel 2 ayat 8a, beginilah firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Siapa ia di sini? Ia di sini adalah Tuhan. Tuhan mengangkat kita ini dari debu. Tuhan mengangkat kita dari lumpur. Seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Seperti tisu. Mungkin saat ini kita lihat tisu ini bagus Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, mungkin ini karena lipatan dari itunya. Tapi ketika inilah kehidupan kita ada jatuh dalam dosa, hancur, lebur, dibuang. Tetapi ketika Tuhan yang mengangkat kita, ini tidak seutuhnya menjadi sempurna seperti nyatanya. Apa yang Tuhan lakukan? Mungkin ini kita akan setrika, kita setrika terus sampai dia seperti semula, tetapi tidak bisa seperti sedia kalanya. Tetapi adanya pembaharuan dari Tuhan. Seperti inilah kita. Sebenarnya kita di mata manusia itu mungkin tidaklah sangat berharga atau sepele orang menganggap kita. Tetapi Tuhan menganggap kita itu lebih dari segalanya. Kita ini sebagai kayak emas Bapak Ibu Saudara. Emas dibuang ke lumpur yang paling dalam pun kita akan cari karena harga jualnya tinggi. Itulah kita memiliki kehidupan, kita memiliki kebenaran, kita juga memiliki kehormatan. Oleh sebab itu Tuhan mengangkat kita menjadi orang yang berharga. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu
menjadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jadi ketika kita mengejar kebenaran dan kasih, ada 3 bonus. Yang pertama kehidupan, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga adalah kehormatan. Di dalam kehidupan ini ada lagi kehidupan yang seperti apa? Penuh sukacita, penuh semangat, kita diberkati. Di dalam kita kebenaran apa? Di dalam kita kehormatan, itu juga ada bagiannya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, ini adalah tokoh yang terkenal di India, yaitu Mahatma Gandhi. Boleh slide selanjutnya? Nah, 1 ons praktek lebih berharga daripada 1 ton teori. Perbedaan ons dan ton itu sangat jauh. Tetapi ketika kita mampu mempraktekkan, tidak hanya berbicara, maka tindakan kita itu lebih berharga dari 1000 teori, dari 10.000 teori, tapi tidak ada tindakan, nol. Lebih bagus ada prakteknya walaupun masih ada kesalahan, tapi adanya ingin terus melakukan perbuatan yang baik. Beginilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini memberkati setiap kita. Biarlah firman Tuhan kita pada saat hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan setiap kita. Tidak hanya kita mendengarkan, tetapi kita sama-sama mampu untuk mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang singer, kita angkat lagu pujian kita, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus
jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan menerima firman yang daripada-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Biarlah kami semakin memiliki kasih yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami ini berharga bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh orang-orang yang sangat berharga bagi-Mu. Seburuk apapun dosa kami yakin dan percaya Engkau pasti mengampunkan segalanya Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami ingin lebih lagi Tuhan, senantiasa berhari-hari Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan masa depan yang lebih indah lagi baginya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati juga kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan menjadi Tuhan persembahan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua diberkati, amin. Semua diberkati, amin.